Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM 2021 A1H225, kelas 6F Prodi PGSD. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Sastra Anak. Jadi saya akan mengambil tentang judul cerita fiksi anak. Jadi sebelumnya ada yang tahu tentang cerita fiksi anak enggak? Jadi cerita fiksi anak adalah suatu genre yang dirancang khusus untuk menghibur atau mengedukasi anak-anak. Nah, dengan tema yang beragam, cerita fiksi anak dapat mengangkat nilai-nilai tentang moral, memperkenalkan konsep-konsep baru, serta merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Jadi yang kedua adalah hakikat cerita fiksi anak. Nah, hakikat cerita fiksi anak di sini adalah meliputi elemen-elemen yang memberikan identitas pada genre. Jadi dengan menjadikan tidak hanya hiburan semata, tetapi juga alat penting untuk pembentukan karakter dan pemahaman moral anak. Adapun yang termasuk dalam karakteristik cerita fiksi anak, yang pertama adalah definisi dan karakteristik cerita fiksi anak. Nah, karakteristik cerita fiksi ini termasuk penggunaan bahasa yang sederhana, plot yang menarik, serta tokoh-tokoh yang mudah dikenali dan diidentifikasi oleh anak-anak. Yang kedua adalah pentingnya cerita fiksi anak dalam pembentukan karakter anak. Nah, kenapa penting? Karena cerita-cerita tersebut anak dapat memperkenalkan pada beragam nilai-nilai kejujuran, kesabaran, persahabatan, dan keberanian melalui kisah-kisah yang menginspirasi. Yang ketiga, adanya pengaruh cerita fiksi anak terhadap pembentukan pemikiran anak. Nah, salah satunya adalah cerita fiksi ini meliputi pengaruh kuat terhadap pembentukan pemikiran anak melalui eksplorasi dunia imajinatif dalam cerita tersebut. Nah, anak akan diajak untuk mempertanyakan, merenung, menganalisis berbagai situasi dan konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh cerita. Selanjutnya, adanya unsur cerita fiksi anak. Nah, unsur ini berperan penting untuk mempengaruhi daya tarik pemahaman dan pengalaman membaca anak-anak. Nah, dalam pembahasan ini akan dianalisis beberapa unsur utama umumnya ditemukan dalam cerita fiksi anak. Jadi, dalam unsur cerita fiksi anak terdapat 4 unsur. Yang pertama adanya karakter, yang kedua plot, yang ketiga setting, dan yang keempat pesan moral. Nah, selanjutnya adanya macam-macam cerita fiksi anak. Yang pertama adalah dongeng. Dongeng ataupun legenda ini adalah suatu cerita fiksi yang seringkali mengambil inspirasi dari warisan budaya dan folklore suatu daerah. Jadi, dongeng dan legenda ini tidak hanya menghibur, tapi juga memperkenalkan anak-anak pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Selanjutnya adanya cerita petualangan, yang dimana cerita fiksi anak yang menampilkan tokoh utama yang terlibat dalam berbagai macam petualangan yang menegangkan, tentunya seru ya. Selanjutnya adanya cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini adalah cerita anak yang menawarkan dunia imajinatif yang penuh dengan unsur-unsur magis atau makhluk fantastis dan keajaiban. Selanjutnya adalah cerita binatang. Nah, cerita binatang ini bersifat manusia melalui perilaku binatang dan memberikan pembaca pengalaman belajar tentang empati, persahabatan, dan kebaikan hati. Selanjutnya adalah cerita realisme. Nah, jadi cerita realisme adalah membantu anak-anak untuk mengenali dan memahami berbagai situasi dalam kehidupan mereka sendiri, serta membangun empati dan pengertian terhadap orang lain. Jadi itulah pembahasan dari cerita fiksi anak. Jadi kesimpulannya adalah cerita fiksi adalah warisan berharga bagi dunia seru, bagi dunia sastra yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga bagi anak-anak.
Jadi pembahasan di atas dapat kita mengeksplorasi hakikat, unsur-unsur macam-macam, serta contoh-contoh dari cerita fiksi anak yang populer dari yang dongeng, klasik, hingga karya kontemporer. Jadi cerita fiksi anak ini tidak hanya memiliki peran yang tak tergantikan dalam membentuk karakter dan memperluas imajinatif dan menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.